Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa majalah Logika Digital, alhamdulillah hari ini pada akhirnya saya bisa bertemu langsung dengan Sekretaris Umum Partai PKS DPD Kabupaten Garut, Kang Denny Mardiana LC. Alhamdulillah, Kang Asep. Oke. Akhirnya bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Siap, Kang Asep. Saya sangat bahagia karena memang Allah akhirnya mengizinkan saya untuk bertemu dengan beliau. Karena apa? Karena sudah 2 kali kita buat janji, Kang, ya. Betul, betul. Kalau nggak Kang Denny berhalangan, saya yang berhalangan. Iya, alhamdulillah. Dan qadarullah hari ini dan momennya tepat. Karena apa? Karena sebelum kita bertemu dengan beliau, yang 2 kali gagal itu, Cak Imin belum masuk, Pak. Betul. Jadi pembahasannya hari ini memang pas gitu ya. Gitu ya. Kita hari lagi hangat-hangatnya kita bisa bertemu dan Cak Imin sudah masuk ke kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Betul. Yang mendukung Pak Anies Baswedan. Oke, Kang. Siap. Sebelum ngomongin Anies Baswedan, banyak orang bertanya tentang siapa Pak Wakil Bupati, siapa Sekretaris Umumnya dan lain sebagainya. Betul. Nah, karena Pak Wakil Bupati sudah menjabat sebagai anggota dewan, Betul. sudah menjabat sebagai wakil Bupati selama 2 periode, Betul. maka pertanyaan itu mungkin agak sedikit. Betul. Banyak yang sudah tahu siapa Pak Helmi dan bagaimana sepak terjangnya. Nah, saya pengen tahu, Kang. Siap. Saya pribadi dan sebagian warga masyarakat Garut, sebenarnya Akang itu siapa, dari mana, Betul. dan kenapa ada di kubu PKS, Kang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kang Asep yang saya hormati, saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa, dan tentu juga ini merupakan sebuah kesempatan yang berharga bagi saya untuk bisa bersilaturahim dengan seluruh warga masyarakat Kabupaten Garut. Oke. Saya memang dilahirkan dari keluarga biasa-biasa saja. Ibu saya seorang PNS, bapak saya seorang wira swasta. Saya dibesarkan di Kampung Cilowa, Desa Banjarsari, Kecamatan Bayongbong. Kemudian setelah itu menempuh sekolah di pesantren. Selama 6 tahun saya alumni pesantren Persis Rancabogo. Alhamdulillah lulus 2002. Kemudian setelah itu selama 5 tahun mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar, ya, mengambil jurusan hadis. Alhamdulillah banyak pengalaman dan ilmu yang berharga yang saya dapatkan dari para guru-guru dan masyayikh selama belajar di Mesir. Wawasan apa yang bisa dibawa dari Mesir berkaitan dengan kondisi Indonesia dan Mesir, kan jauh, Kang? Mesir ini sebenarnya bukan negara kaya, gitu ya. Bahkan juga kalau dibandingkan kekayaan Mesir dengan Indonesia ini jauh luar biasa. Tetapi salah satu yang menarik dari kebiasaan hidup orang Mesir adalah mereka tidak pernah jauh dari Al-Quran. Jadi itu yang menjadi keberkahan kehidupan mereka, dan mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki panjang ingatan. Artinya kekuatan ingatan itu luar biasa, sehingga hafalan mereka, kemudian juga kecerdasan mereka, ini yang kemudian menjadikan mereka mampu bertahan dan hidup dalam kondisi yang serba terbatas. Tetapi mereka meyakini bahwa ketika hidup selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, hidup diawali dengan Al-Quran, maka keberkahan yang betul-betul kembali bagaimana masyarakat menjadikan Al-Quran sebagai sumber kehidupan, juga menjadi sumber kekuatan. Dan insya Allah dengan begitu kekayaan yang kita dapatkan dan kita miliki hari ini dibarengi dengan kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran, insya Allah saya kira Garut tidak akan lama lagi akan menjadi sebuah kabupaten yang maju di Jawa Barat. Menarik nih. Mesir itu bukan negara kaya, tetapi karena mereka memang sudah terbiasa membaca Al-Quran, sehingga diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sendiri bahwa Garut ini kota yang sangat kaya raya. Betul. Ada peribahasa melempar pagar jadi tanaman. Tapi kemudian kok masih masuk miskin ekstrim ya se-Jawa Barat. Untuk merubah itu kira-kira ada program apa nih dari PKS? Ya. Yang pertama, berdasarkan pengalaman yang pernah saya dapatkan ya di Halmahera Selatan dulu 2008-2009. Jadi gitu ya. Jadi kita berharap bahwa
nilai-nilai kebaikan yang telah ada dalam jiwa mereka itu terinternalisasi dalam kehidupan dan dalam kerja-kerja mereka. Ya, sehingga kerja-kerja mereka itu betul-betul atas dasar ibadah, atas dasar pengabdian, bukan atas dasar asal bapak senang dan sebagainya begitu ya. Asal ABS ya. ABS dan sebagainya. Nah, saya kira ini salah satu gagasan yang bisa kita coba terapkan nanti di Garut. Bagaimana kita kembalikan kejayaan Garut sebagai kota santri ini tentu dengan kemasan yang lebih kekinian. Artinya juga dengan kemasan-kemasan yang lebih modern begitu ya. Yang kedua juga bagaimana program-program ini tidak hanya hit and run, hanya sekedar memenuhi keinginan saja, tetapi kemudian sesuai semua wilayah. Artinya di eselon 1, 2, 3 sampai ke tingkat kecamatan, tingkat desa begitu. Bahkan di sana itu karena agamanya juga bukan hanya Islam, ada Kristen dan sebagainya. Saya pengalaman tuh kalau turun ke lapangan dengan para pastor. Jadi dengan pastor, babinsa, dengan dengan Pak Camat, dengan dokter dan sebagainya begitu. Jadi ketika kita turun ke masyarakat, saya mau pembinaan kepada Muslim, yang pastor kepada yang Kristen, sehingga tercipta kehidupan kerukunan beragama yang alhamdulillah luar biasa. Dan itu juga dalam rangka menjaga kerukunan pasca Poso dulu ya, 2000 itu, yang memang Halsa termasuk wilayah yang termasuk wilayah rame dulu. Di wilayah sana terjadi berbagai macam pembunuhan dan sebagainya. Dia meminta masukan, meminta keberpihakan, dan dianggarkan khusus untuk bagaimana menjadikan program ini sekali lagi bukan hanya sekedar program biasa, tapi juga bagaimana nilai-nilai akhlak baik, nilai-nilai sosial, nilai-nilai dan sebagainya ini bisa betul-betul hadir dalam kehidupan para pejabat kita, birokrat kita dan sebagainya. Selanjutnya mungkin kalau program yang lain saya kira Pak Dr. Helmi juga lebih paham lah ya. Insya Allah 2 periode ini banyak program keagamaan yang kemudian juga itu sudah mulai sekarang terasa, misalkan bagaimana keberpihakan Pemda terhadap aktivitas para guru ngaji begitu ya. Bagaimana juga kita coba kemas lagi program Maghrib Pengaji yang lebih. Hari ini sedang menggagas satu program namanya ketahanan keluarga. Jadi bagaimana kita ingin memastikan bahwa keluarga-keluarga di Garut ini betul-betul memiliki ketahanan yang luar biasa. Karena kita khawatir Kang Asep ya, Garut ini termasuk daerah yang setiap tahun angka perceraiannya tinggi di Jawa Barat. Ini yang menjadi problem, dan PKS insya Allah hadir memberikan advokasi dan juga memayungi kehidupan para keluarga supaya mereka memiliki ketahanan keluarga yang baik. Insya Allah.